man ing dalam antarane wong ya stasilu kang alat dalil sapa man lawan Allah alal asya ing atase pira-pira wa hum utaiman ya stadil iku al muraduna pira-pira wong kang kesake al majdubuna kang pira-pira kesake ilahi maring Allah alladzina yawm akeh kang utai ladin iku min syuhudi saking akine ningali ya Allah imam tidaan ana kalane ing dalam kalisane wa imma ta'ala suruh bilan ana kalane ing dalam sausi suruh wa hum mutaqiin man yastadil atau alladzina hum min syuhud saking diwahan ana program wa innahum muqassam tamane arifun iku la yasyaduna rokoto ningali arifun ghairu malahun ing liyane pangerane arifun wa yastadilluna lan ngalahkan sapa arifun di kelawan maulah alal asya ing atase proposisi au yastadillu lan ngalahkan sapa man au utawi au iku bimaknal wawi lan bermaknane wawi. Jadi au yastaqilu lan ngalap dalil sapa man alaihi atase Allah. Wa hum taiman iqal muriduna boro kang padha ngarepake usul as-salikuna kang boro ngambah dalan ila Allah taala. Fa ahlullah taala mengkote aline Allah taala iku ala ismail. Ing atas serong tujuan muridina yo boro kang dikarepake wa murid di dalam pira-pira kang arepake wa isita mengkarep sira kulta pengucap sira madhubina ing lafal madhubina ya pira-pira kang ditarik wa umute madhubin iku ahli syuhud wa zalikin lan pira-pira kang padha nambah dalan tumuju maring Allah wal muriduna mengkote pira-pira murid as-salikuna kang pira-pira nambah dalan di hari syukur ini dalam tingkah suruh ngambai murid iku mahjubuna biro-biro kang den aling-alingi antropi saking pangeran murid itu biruyatil aliyari kelawan ningali biro-biro lain sakliyane Gusti Allah wal asar lan biro-biro makhluk ya Allah wal akwanu tai biro-biro akwan biro-biro kaun iku dua-dua tertelo lahum kedui muridun as-salikun maujud dan tentu iku maujud lajai di dalam sandingi muridun salikun wal haqqu tedat kang hak iku ghaibun ghaib anhum saking muridun salikun walam yarau mongkoran ningali sapa muridun salikun ing hak wa mongko muridun salikun iku yastajiluna ngarap dalil muridun salikun biar kelawan kuat ada di atasnya Allah lihat di tarkiyat di dalam tingkah munggai muridun sedangkan wal muradu nafse biro-biro kang karpake bahwa mutai muradun iku al madhubuna biro-biro kang padha tarik iku wajah madhep ing muradun sapa haqqu ta'ala wajiban dadi hak ta'ala al-karimi kang mulya wa ta'arrafa lan paring pirsa sapa hak ta'ala ilahi maring muradun fa'arafu mongko padha ngawur sapa muradun ing hak Gusti Allah wan hajabatan dadi kaling-kalingan antum saking muradun apa ahyaru progronian Allah wa mongko dadi muradun iki kelawan hak alaiha iku yastadiluna padha ampun dari sapa muradun bilang hak alaiha ing atase abya fi hali tajallihim ing dalem tingkah madune muradun ing judi lamun tarik sapa muradun kerjaan ing dalam kawitane au ba'da suluki maca sawise suluke muradun ingkanu muradun iku min ahli tetep saking ahli suluk wa hum utai muradun iku al-arifuna berapa kang ma'rifat fa innahum muradun untuk kemawon iku min ahli jadi tetap saking ahli ini ketarik kan saling malik
Lagin li syiddati tamakkudim tata krono banget mapan menurut di akwali di dalam drobot nopo menika tingkah tuningan pada suluk ini layar haru ora pertelo lagin li syiddati layar haru ora pertelo opo jalbu arif ning atas sumurati walidalan kerana iki li syiddati tamakkudim awal melayarkan kila dicapai toko singkir nihayatus sari kote kato kato kesalik iku bidayatul majdu bikawitane wong kang tarik wawarodalan temuka opo adomun nas jaruh adomun nas kutel agung-agung menungsa pangejatan ketarik iku al-anbiya wal mursalun wahaza mengkote kiki madu kiro wa yuhaza iku halul barikaini tingkai pantang turun wasyattana lan asubahan opo ma syara pintu gaina umat yang tetap yang dalam antara barikain aiba uga diksi atuh opo ma pintu gaina umat barikain wadari kau yang menggunung-gunung pertelani bahuja iku anal mustadillah saat temennya wong kang alat dalil bilan Allah ala zaini atas kaliannya Allah iku arafan harus sapa mustaqil al-haq wa indakkan haq wa wa'da al-haq iku al-wujud al-wajib wujud kang wajib li ahli kedri ahli wujud wajib wa wa'da ahli iku Allah Ta'ala ailam yasbut tegese ora tetep al-wujud illa lahu an kedri Allah Subhanahu wa ta'ala wa amal hawadis lan ana konte barang kang hadis iku wahum mongko hawadis wa adamun mahdud orang ono kang murni Pak Asbata mongko netepake sapa mustadil bih al amran perkara wa hum utai amro niku taklif tiang-tiang menungso malaikat Jibril sabengalane ku al hawadis perkara kang anyar sapa al ajamiyah tukang bangsa ora ono min wujud asbata min wujud di asli saking wujud di asal amr wa wujud di asli ku Allah Ta'ala ai ja'ala tersendati ati sapa mustadillu bihi wujudahu ing wujudi hawadis mustafadan ingkang den alam min wujudillah ta'ala alladzi qabalahum kang bandingi sapa Allah hum ing hawadis wa dhaharalan tertelo apa wujudu aslihi atau Allah ingin ing dalam hawadis bahwa jadi mengko wujud sapa hawadis wa ila lamun ora dhahara fahum mengkote hawadis iku ada mahdud fi nadri arbab syuhud yang dalam mengenali berhubung keambil mengenali Allah wal istidlalu tay ngalap dalil alinya kasih Allah itu min adamil wusuli merkusoko orang nami kumukau selain manan Allah wal mustajillu mengkote orang ngalap dalil bilwari kelamiani Allah alaihi ing kasih Allah iku alal aksi tetap ing kasih sewali mimma saking barang bukiro kan den tutur apa ma li annahu mustadil bi ghairi istadal ngalap dalil mustadil bi ghairi bil majhul kan perkara kang majhul alal ma'lum yang atas perkara kang ma'lum wa bil adam alal wujud wa bil amri lan kelawan perkara al-qafi kang samar alal zahiri yang atas kang pertelo al jali kang banget pertelane wa dzalika utawi istadalla bil majhul iku li wujudil hijab krono wujud aling-aling wa wuqufi lan andeke mustaqil biwairi ma'al asbab satan proposita wa illa nakul asali wa illa nakul lan lamun orang ngucap sapa ingsun lan lamun orang ngucap sapa ingsun inna usatun istidlal alaih iku min adamil wusuli tetep saking ora anane usul famata robba mongko ing dalem kapan gaib sapa Allah ai fala yasifu segala sapa gaib di anu kelakuan iku mata robba kapan gaib sapa Allah hatta yastadilla sehingga ngalap sapa mustaqbil bi ghairi alaihi ing atase Allah ngalap dalil bil asyad hadirat kelawan biro-biro jika ada wa mata ba'udalan di dalam kapan aduh sapa Allah hatta takuna sehingga ana fal asaru berapa makhluk
iya yo asari palan perkara tu silukan bisa nekake apa lati ilahi maring Allah. Ayas tadilu tegese ngalap dalil. Sapa mustadil bi ghairi dia kelawan atar alih ngatas Allah li annaha atar iku la wujud darana wujud iku mujud lagate atar ma'u sartane Allah indah syuhud ing dalam wujud pengalingan Allah hatta yusila niku ya sing tusila sing ana ada atar ilahi maring Allah amal mahjubuna ana pun Petro kana den aling-alingi iku pala yarona mengkurani ngali mahjubun ilal akwan ing kesahayane Allah wa istadilluna lan padha ngarap dalil sapa mahjubun biasan akwan alaihi ing atase Allah wa hum uta mahjubun iku kisman amadun ya kang umum wa salikun lan pira-pira kang abadalan lam yasilu kang ora ketemu kesaripun ila makom syuhud maring makom syuhud wal muradu kang den karepake istidlalil masdub dalam istidlalil masdub ngalap dalil wong kang den tarik Allah di hasolat kang hasil laut masdub apa ifaqatun waras sadar iku ana usatane masdub khina izin inggal nalikane hasolat lan ifaqah iku yulah hidung lirik sapa masdub al khairat ing Allah wais bitu mawon sapa masdub wujud ghair wujud dan Allah Subhanahu wa taala wa tubuta ulan tetepi ghair disadikan oleh netepati Gusti Allah taala walaisal ora nopal murad kang sengkar pake ku ana usah temene masdub iku ya stajilu ngalap dari sapa masdub khina izin inggal nalikane hasolat bidalil aqli lan dalil kang bangsa akal wan nafil fitri lan angen-angen kang bangsa pikir wan nafil fitri lan angen-angen kang bangsa pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Atana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Jadi akeh banget bedane antarane wong sing istidlal pada Allah kanggo anane alam semesta iki dibandingno karo wong sing golek dalil piye bisane ketemu Gusti Allah melalui alam semesta ini. Belum bingung. Dari situ ada dua orang. Yang satu membuat Allah itu sebagai dalil adanya alam ini. Yang satu membuat alam ini sebagai dalil adanya Gusti Allah. Nah, ini perbedaannya jauh banget. Di mana letaknya perbedaan itu? Tiang-tiang sing mencari dalil wontenipun Gusti Allah menunjukkan alam, atau orang-orang yang napa menika mencari alam ini melalui adanya Allah. Niki saestu tiyang yang sudah betul-betul makrifat dengan Gusti Allah. Makrifat dengan sesungguhnya. Karena nopo? Karena orang tersebut menetapkan keberadaan alam ini dari keberadaan aslinya, yaitu dari Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang berdalil mencari dalil melalui alam ini untuk menunjukkan adanya Gusti Allah, mereka menunjukkan diri orang tersebut mereka belum usul kepada Allah. Kemudian ini pulau murati makalah ini. Kalau tidak demikian, pasti ada satu pertanyaan, sejak kapan Allah itu gaib sehingga Allah harus dicari lewat alam ini, harus dibuktikan melalui wujudnya alam ini
Dan sejak kapan Allah itu jauh sehingga alam semesta ini menjadi perantara untuk kita ketemu dengan Allah. Sini ini tinggi mau ngoten iki gak wis rampung. Niki kudu dimurati ini sama maknanya dengan kita. Tapi kalau dipersiskan dengan bahasa kita memang agak repot. Terus enten tiang niku sing napa menika untuk membuktikan adanya alam ini itu dengan Allah. Artinya dia sudah sampai kepada Allah. Ketika sampai kepada Allah, dia baru melihat adanya alam sebagai bukti kekuasaan, keilmu apa itu, alimnya Allah, kepemilikan Allah, kehendak Allah. Lajeng enten tiyang ingkang niku salihun, muridun. Orang yang selalu mencari Allah, berdalil dengan adanya alam di sekitarnya yang ia temui. Oh, kalau begitu Gusti Allah ada. Dua orang ini sangat berbeda. Jadi sing siji dhewe weruh Allah, badane weruh Allah, lagi dia mencari alam ini. Alam ini mesti ada karena Allah itu ada. Allah itu ada. Cobalah. Karena Allah itu sebagai Tuhan mestinya kuasa. Karena Allah itu sebagai Tuhan mestinya Allah itu memiliki. Allah itu berkehendak, kemudian dilacak. Ketemulah dia dengan alam ini. Maka dia ketemu dengan alam ini melalui Gusti Allah lebih dulu. Nah, itu ternyata. Enten wong sing wah alam koyo ngene. Alam semesta seperti ini, mewahnya seperti ini, gagahnya seperti ini, luasnya seperti ini, tingginya gunung itu. Ini mesti ada yang menciptakan. Melalui itu orang mencari Gusti Allah. Jadi ada dua orang. Sing siji weruh Gusti Allah. Wong Gusti Allah iki pangeran Gusti ini kuwasa. Endi to kuasane Gusti Allah? Baru dia melihat alam. Di manakah ilmu Allah, sifat ilmu Allah, dia baru melihat alam. Di manakah kekuasaan Allah, dia melihat alam. Di manakah kehendak Allah, sifat iradah Allah, al-hayy, al-qayyum, terus dia melihat alam. Dari Allah dia melihat alam. Nah, niki enten sing modern. Nah, niki yang paling istimewa. Karena apa? Karena dikatakan tadi di dalam makalah, artinya orang yang istimewa itu yang betul-betul makrifat kepada Allah yang sesungguhnya, karena orang itu menetapkan keberadaan alam ini dari asalnya, dari Allahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu sudah benar-benar makrifat kepada Allah. Nah, orang-orang yang melihat Allah melalui alam ini yang dipertanyakan. Menunjukkan kalau orang itu belum usul kepada Allah. Dia masih mencari lewat alam, lewat sifat, lewat kejadian-kejadian dan seterusnya. Lah nek dhewe wis usul marang pangeran nopo Gusti Allah semang hidup lain. Wong Gusti Allah itu tidak gaib, kenapa harus dicari lewat alam? Gusti Allah itu tidak jauh, kenapa kita mencari Allah harus melalui perantara alam? Nah, ngatur. Ya pun kira-kira pun paham jenengan. Nggih, ngaten. Nah, cuman karakter mazlum dan salik itu beda. Mazlum itu orang yang ditarik oleh Allah. Ini pilihan Allah. Tidak bisa diusahakan, tidak bisa diriadoi. Orang bisa dijaluk, orang bisa. Memang orang itu dipilih oleh Allah. Seperti layaknya Allah memilih
para nabi-nabinya, para wali-walinya. Itu semata-mata hanya Allah memberikan hikmah. Wama yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka kepada orang-orang kayak begitu kita tidak boleh merit. Memang itu sudah keputusan Allah. Nah, ada orang yang ditarik. Seperti kita pernah mendengar cerita di dalam untuk menentukan wali. Salah satu daripada wali abdal yang pemilihannya itu diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Justru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memilih orang yang baru saja masuk Islam, ya, baru saja baiat, masuk murid, itu dipilih sebagai khalifah, katakan, bukan orang yang lama. Nah, ini karena di sana ada unsur jadab yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ada kalanya orang yang ketemu Gusti Allah itu melalui suluk, meniti jalan. Tapi kalau sudah sama-sama sampai kepada Allah, ini sama-sama dia masuk. Di sini itu tadi keterangan. Sing langsung ditarik karo pangeran tanpa melalui proses, itu juga masuk. Yang melalui proses dari awal tirakat sampai nugalani, kemudian sampai kepada Allah, itu juga karena ditarik oleh Allah. Kemarin yang pernah Jakarta, saya ingat sekali pernah mengatakan, bedanya apa? Atau lebih tinggi mana derajatnya antara orang yang langsung ditarik oleh Allah dan orang yang ketemu Allah tapi dengan melalui proses yang lika-liku, meninggalkan nafsu dan lain sebagainya. Kemarin ulama-ulama mengatakan tentu lebih istimewa orang ketemu Allah yang melalui suluk daripada yang langsung. Nah, orang yang ketemu Allah melalui suluk itu biasanya jadabnya tidak terlihat. Jadabnya pasti ada karena peralihan dari satu dimensi ke dimensi yang lain dia kaget. Tapi bagi orang yang sudah melalui urutan tahapan-tahapan suluk itu tidak ketarik. Tapi orang masuk yang begitu terus ditarik oleh Allah itu biasanya wong sing kudu nganggo proses. Produk nyeleneh ngaten. Ngerti nggih kula maksud. Niku karena masuk yang tidak melalui proses. Maka sebenarnya banyak ulama-ulama yang menjadi wali Allah dan tidak terlihat jadabnya karena memang proses jadabnya itu hanya sebentar. Sebab dia sudah mengawali sejak pertama dengan jalan yang liku-liku dengan tahapan-tahapan sehingga nyampenya jadab itu tidak begitu kaget. Beda kalau orang yang langsung ditarik oleh Allah. Nah itu. Nah, ya nek awake dhewe niku nggih maksud yo ora salik nggih yo. Awake dhewe niku bingung ke panjenengan awake dhewe tak arani piye niku bingung kula. Kita semuanya kepengin bisa usul pada Allah. Tapi usul kepada Allah itu harus melalui proses tata cara. Lah ini anehnya, kepengin usul marang Allah tapi jalan usulnya itu tidak diikuti lagi. Karena apa ini? Segala sesuatu itu harus melalui jalan prosesnya. Sebab lah dikoten kene syair enten la tajri sufuna alal yabasi. Perahu itu tidak bisa akan berjalan di tempat yang kering, mesti harus di perairan, harus di air. Kalau kita mencari Allah tidak melalui proses yang sebenarnya, seperti kita perahu berjalan di tempat yang kering, dia selalu siap terus tapi tidak pernah gerak, gitu. Siap, tak pernah gerak, siap. Jadi begitu.
niki namung seputar niki. Semuanya niki arahnya ke situ. Nek ten urute saking sarai niki, Mbah Kyai ngendikake nek wong ku dadi dadi loro, sing siji ana kalane muradin, sing siji ana muridin niki wae. Muradin itu orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak usah kita bicarakan. Karena orang yang dikehendaki Allah itu bukan porsi kita. Yang kedua adalah orang yang mengendaki ketemu Allah. Bisa dengan bahasa muradin itu disebut majdzubin, sedangkan muridin itu disebut salikin. Majdzubin itu jelas sudah ahli syuhud. Tapi kalau salikin ini belum tentu. Kalau dia bisa sampai kepada Allah, dia masuk dalam kategori ahli syuhud. Nah, ini. Kenapa? Atau apa proses salikin atau liku-liku salikin? Ya, salikin itu ketika meniti jalan menuju kepada Allah, itu masih belum terlihat Allah, itu masih terhalang, masih termahjub. Termahjub dengan apa? Dengan penglihatan dia pada sekelilingnya, biru'yatil aghyar, biru'yatil athar. Jadi bagi mereka itu aghyar athar itu masih ada, sedangkan Allah masih gaib. Maka mereka tidak bisa melihat Allah. Dengan demikian apa yang dia lihat itu dia buat kesempatan untuk bisa istidlal kepada Allah. Itu salik. Jadi salik niku durung ketemu Gusti Allah. Sebab apa? Sebab salik itu ijek ndelok, ijek nengok kanan kiri. Ijek nengok kanan kiri. Gusti Allah masih gaib dari hatinya. Dia tidak melihat Allah. Tapi bagi salik kanan kiri yang dilihat itu justru untuk jalan meniti kepada Allah. Ya stabil untuk istidlal menuju kepada Allah. Contohnya kayak gini, ngeten. Gusti Allah itu misalnya zaman dalam mikir sederhana. Sekian banyaknya makhluk di bumi, di permukaan bumi ini. Ada ikan, ada burung, ada manusia, begitu banyaknya. Di hutan di sana juga ada makhluk yang begitu banyak. Semuanya makan dan semua dijamin oleh Allah. Maka kita ketemu di sini, Allah itu maha kaya, Allah itu maha adil, maha lomo Gusti Allah. Misalnya zaman melihat ada satu kekuatan yang sulit sampai prediksi, sama ingat bahwa Allah yang menciptakan itu tentu lebih perkasa. Sama melihat keindahan yang menciptakan itu tentu lebih indah semuanya. Yang lagi ono kejadian aneh sing ini kok malah ngene, tapi sing ini kok malah ngene iki. Kita ketemu bahwa Allah itu yaf'alu ma yurid. Allah itu yudabbirul amro, yang mengatur semua persoalan. Dan kemudian sampai melacak terus, oh iya rumah sakit itu mau gak enak, jebul akhirnya hikmah gede. Ini karena Allah yudabbirul amro, dan semua yang diatur oleh Allah pasti di sana ada hikmah, tidak abasan, tidak main-main. Ketemulah kita nanti kepada Allah. Nah, kelemahan. Dan ini pengetahuan ini saya yakin akan merubah sikap dan perilaku kita total. Kalau kita bisa terus berpikir menghayati seperti itu, akan bisa merubah sikap kita dengan total. Kenapa kita masuk pancet terus seperti hanya berdiri di tempat, hanya duduk di tempat, ya karena pikiran kita wis arep maju sithik mundur meneh, arep maju sithik mundur meneh. Maju sithik sama ini bagus kabeh kersane Allah, tapi jenenge arep maju lho ya. Nggih mboten. Tapi begitu ada kejadian ngomong mundur meneh. Ora tekan-tekan. Ngaten niku. Dados ana apa menika orang yang mencari dalil adanya Allah melalui alam ini menunjukkan kalau dia belum usul dari Allah. Niku sing dikarepake kalian dawuh al-mustadil alaihi.
wong sing ngalap dalil ing ngatasi keberadaan Allah, ngalap dalil melalui alam ini niku nuduhke nek dheke durung tekan ning ngene pangeran. Ana wong sing wis tekan ning ngene pangeran, dia baru ingin membuktikan kekuasaan Allah itu apa. Maka dia turun ke alam ini, tahulah dia. Pertama kali bisa juga diilustrasikan seperti ini. Kita kosong, nggak melihat kanan kiri. Kita berpikir dulu, Gusti Allah itu mesti ada. Kalau tidak ada, saya siapa yang menjadikan saya? Gusti Allah itu mesti ada. Dan dirinya sendiri saja. Dulu, kenapa saya bisa begini, mesti ada yang menciptakan, mesti ada yang macam-macam. Nah, kalau begitu yang menciptakan harus kuasa, harus dan macam-macam. Baru dia turun membuktikan. Oh benar, Gusti Allah perkasa. Itu ada gunung, itu ada lautan. Oh betul, Gusti Allah itu maha kaya. Semua ini alam diberi makan. Nah niku sing dimaksud secara sederhana, wong sing mustaqil bi ngarap dalil alam ini dengan Allah, istilahnya kepada Allah. Dia tahu Allah dulu, baru dia mencari bukti kebesaran Allah turun ke alam ini. Oh benar-benar. Kalau yang saleh itu melihat alam dulu, kemudian alam ini dibuat sebagai satu tanda adanya Allah, sebagai satu perantara untuk menuju kepada Allah. Nah, kemudian bagi Ahlusud bertanya, nek ngono wong saleh iki urung usul nang pangeran. Sebab nek dhewe wis usul nang pangeran, gak usah angel-angel. Dia mencari Allah kok melalui alam. Dia mencari Allah kok melalui keberadaan alam ini. Kapan Allah itu gaib? Kok semangkok lacak asalnya ketemu ning kono. Upamane saiki Allah itu aduh. Ya, itu menunjukkan kalau kita menganggap Allah itu jauh, menunjukkan kalau kita belum sampai. Karena apa? Ya karena kita masih mencari perantara. Pengen ketemu Allah lewat alam sih, lewat kejadian sih, lewat tafakur sih. Niku berarti kita belum ketemu. Nah, kayak begitu. Niki sing dikarepake mustadil bi kalian mustadil alaih. Tinggi tingkatannya tetap tinggi mustadil bi orang yang melihat alam ini melalui Gusti Allah daripada orang yang melihat Gusti Allah melalui alam, melalui proses inilah. Tapi orang-orang yang melihat alam ini melalui Gusti Allah itu jarang. Mestinya harus ditarik dulu oleh Allah, atau dia sebagai salik tapi sudah bisa sampai kepada Allah. Menurut di anak istilah nihayatus salik, bidayatul masbuk. Finishnya salik, kita jalan menuju kepada Allah melalui alam berliku, meninggalkan nafsu, tirakat, uzlah, sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kita tinggalkan semua itu dalam rangka meniti kepada Allah. Maka sampailah akhirnya kita kepada Allah. Nah, kita sampai kepada Allah itu berarti itu terakhir perjalanan kita. Kalau bagi mazhab itu justru permulaan, karena langsung dia ditarik oleh Allah. Sementara dia mesti harus turun melihat alam ini. Nah, melihat alam ini barulah dia sempurna. Sama-sama. Tapi sekali lagi, tingkatan di antaranya itu siapa yang paling bagus? Tentu tingkatan salih. Sebab mazhab itu seperti orang yang terserang angin, tarik Gusti Allah. Sekalipun nanti akhirnya dia itu mesti turun seperti kita awalnya dulu. Awalnya ketika kita belum mulai, itu kan diawali dari alam, dari ngaji, penunggalannya. Lalu kita sampai ke Allah. Nah, kalau mazhab langsung sudah di sana. Ulama ada istilah nihayatus salik, bidayatul mazhab. Mazhab itu awal mula langsung Gusti Allah. Sering orangnya itu stres nih, karena alamnya nih dia harus
melalui dimensi yang berbeda secara mendadak. Baru nanti kalau dia sadar, ifakoh, dia baru kembali. Dari sedikit roh alam tak penunggalannya. Akhirnya kalau dia memang dikembalikan oleh Allah, dia akan hidup layak seperti kita. Seperti kita biasa ini. Mulanya karena orang jalan-jalan itu sudah diwali. Belum sempurna sudah diwali. Nah, wis sempurna orang jalan-jalan kata itu. Sebab sudah seperti kita biasa dan berpikir seperti lain. Berpikir, cuman ada sedikit perbedaan. Dia melihat alam, tidak seperti kita yang belum pernah jadab ini melihat alam. Seperti kita yang belum pernah nyampe kepada Allah melihat alam. Sedangkan Salik itu dari bawah dulu kemudian ke atas. Jadi dia bisa juga persimpangan di tengah jalan. Jadab pengen medun, pengen nak diduntik Gusti Allah menjadi biasa, menjadi orang biasa, menjadi tahu alam, sedangkan kita sedang berangkat menuju kepada Allah. Kalau kita sudah sampai sana, tidak perlu kita balik ke sini. Tapi begitu kita orang masuk, dia sampai sana harus balik ke sini kalau dia ingin sempurna menjadi manusia, tidak selalu berada di dalam keadaan jadab niku. Nah, nikulah ngaten niku. Intine ngaten niku. Dan aqdamun nasi jalban al-anbiya wal mursalin. Paling gede-gede wong ditarik dening Allah. Tarikan yang kenceng saking Gusti Allah niku anbiya dan mursalin. Tarikannya kenceng dari Allah. Dan dekat sekali, magnetnya itu dekat. Magnetnya itu kuat sehingga dekat sekali kepada Allah. Niku masuk. Dan beliau-beliau dikembalikan kepada Allah ning bumi meneh sehingga dia juga seperti kita, tapi melihatnya sudah berbeda dengan kita. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kita melihat emas itu masih emas, kita melihat jabatan itu masih jabatan, kita melihat uang itu masih uang, tapi bagi Nabi sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi, sudah tidak butuh lagi. Ini sama-sama biasa, tapi yang satu pernah madzub, yang satu belum pernah madzub. Itu jadinya kayak begitu. Ngaten nggih. Pun boten napa-napa, enten sing takon boten napa-napa jadi barangkali ada yang ingin menambah penjelasan. Yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita sudah berbicara jaga, berbicara syuhud, itu berarti mestinya sudah di luar wilayah kita. Kita hanya mengilustrasikan begitu berdasarkan keterangan ini umum. Tapi yang hakikatnya kita belum pernah merasakan. Tapi barangkali ada salah satu di antara sekian yang pernah merasakan. Al-Fatihah. Wow.